Kita saling membutuhkan karena apa? Untuk mengingatkan absensi. Ini loh jawaban bisa aja kan ya, jawaban gitu. Iya, Atau kita sampai di grup WhatsApp keluarga itu pastinya dapatnya dari Facebook karena kan Facebook adalah tempat terbanyak hoax tersebar gitu loh. Halo semuanya, ketemu sama kami di Bincang-Bincang Gabut Bermanfaat. Nah, kali ini kita mau membahas tentang apa nih, gengs? Tentunya kita akan bahas tentang media. Kali ini kita akan ngebahas apa sih pengaruh new media atau media sosial dalam suatu hubungan. Tapi kan hubungan itu ada banyak, ada beragam gitu loh. Iya, tentunya hubungan itu bukan cuma hubungan asmara sama pacar, tapi hubungan itu juga ada hubungan sama teman, sama kerabat, sama keluarga, sama dosen juga, dan yang terakhir sama mantan. Aduh, berarti kita tetap harus berhubungan baik dengan mantan ya, walaupun sudah berakhir. Benar sekali. Tapi ngomong tentang mantan nih, kayaknya kurang seru kalau kita tuh belum kenalan, bener kan? Iya, karena kan mereka belum kenal sama kita. Iya. Nah, jadi kenalin dulu, nama aku Datin. Aku Aura. Aku Ailsa. Nah, karena kita udah kenalan nih, langsung aja kita bahas atau kita bincang-bincang tentang pengaruh media sosial atau new media terhadap hubungan. Cekidot. Nah, sebelum kita lebih lanjut ke pembahasan topik kita ini kan ya, apa sih new media itu? Nah, pasti teman-teman pasti berpikirkan apa sih new media? Dari tadi kita ngomong new media terus. Jadi new media itu adalah media elektronik baru. Tahu kan new media elektronik baru, dan itu tuh kayak bentuk umumnya tuh seperti media sosial kayak Instagram, Facebook, YouTube, Twitter. Nah, ya benar, YouTube karena menggunakan email kan ya. Lalu apalagi nih selain itu? Kan apa ya? Aku lupa. Tinder. Buat cari jodoh. Iya. Tinder ya. Tinder. Itu termasuk hubungan itu. Iya, karena kita udah tahu definisi singkat dari new media, yuk kita langsung aja bahas gimana pengaruh dari new media itu dalam hubungan. Pertama-tama kita mau bahas hubungan apa dulu nih? Kita tanya Datin aja deh. Kan kayaknya pengen ngungkapin gitu loh. Iya, karena di sini aku kan satu-satunya nih yang jauh dari orang tua karena aku anak perantau. Kan kalian menetap di sini kan sama orang tua kalian. Nah, aku kan anak perantau nih. Keluarga aku ada di Kandangan dan aku kuliah di Banjarmasin. Nah, jadi aku perlu dong media sosial buat berhubungan sama keluarga aku yang jauh. Nah, menurut aku sih ya, media sosial ini sangat berpengaruh buat hubungan aku sama keluarga aku di Kandangan. Merekatkan ya. Iya, karena kan orang tua aku harus selalu Tahu kabar. Iya, tahu kabar aku, gimana aku kuliah, aku sehat apa enggak, aku udah makan apa enggak. Menurut aku sangat berpengaruh sih buat aku sebagai anak perantau ya, media sosial apalagi new media. Berarti sangat berdampak positif ya buat kamu. Iya, berdampak positif banget karena kan aku juga harus menanyakan dong kabar orang tua aku sehat atau enggak. Nah, selain hubungan sama keluarga nih, ya pastinya ada dong LDR. Iya. Iya. Sepertinya teman kita ada yang lagi ngejalanin nih. Iya, sepertinya Echa nih. Silahkan dibagikan. Kalau LDR sih ya, kalau aku sama pasangan aku LDR cuma beda kota doang, kayak nggak kayak beda pulau, kayak aku di Kalimantan dia di Jawa, enggak, cuman kayak beda beberapa jam aja lah rutenya ke sini ke sananya. Iya, tapi kan tetap perlu dong Ya, media perlu. sosial sebagai Iya. penghubungnya. Karena kan gak mungkin teleponan pakai pulsa, kan boros banget. Iya, soalnya. benar. Dan kita tuh dimudahkan dengan adanya media sosial. Kita pakai kuota itu kan kayak termasuk murah sih ya. Kalau yang menurut aku kayak 13.000 kayak udah bisa 3 hari gitu loh. Sedangkan kalau pulsa kayak kita sekali nelpon aja kayak udah 5.000-an kayak gitu kan. Kayak sumpah boros banget kalau pulsa sih ya. Apalagi mau PCN ya kan, Oh. berjam-jam, perlu berapa? Iya, berapa biaya gitu loh. Jadi kayak bermodal banyak kalau pakai telepon biasa, dan kita tuh dimudahkan dengan media sosial, benar nggak? Iya, Iya. Apalagi sekarang kita tuh pakai WhatsApp untuk telepon, kita bisa visian, dan kalau pakai WhatsApp udah bisa kayak 8 orangan gitu kan, kalau Iya, visian iya. kayak itu keren banget sumpah. Kayak di upgrade-nya tuh benar-benar di upgrade gitu loh. Jadi itu kayak lebih memudahkan kita untuk kayak berkomunikasi baik sama pacar aku gitu kan ya, sama kalian juga. Iya. Dan itu kayak kita harus menjaga komunikasi ya kan tentunya, soalnya kan kalau yang kita berjauhan itu pasti kayak ada kayak apa sih kayak kata-katanya tuh
kita tuh sering salah paham gitu loh. Misalnya kayak nggak balas chat sedikit pasti salah paham. Overthinking Ya, ya. overthinking. Aku udah buat salah atau apa gitu kan Iya, pastinya. Taunya dia sibuk tapi dia nggak ngasih kabar. Kabar itu penting guys. Ingat banget, makanya kan kata Datin bilang kabar itu penting. Jadi kan orang tuanya juga bisa mengabari dia dan dianya juga bisa ngabarin. Siapa tahu nanti kalau dia tiba-tiba nggak bisa ngabarin orang tuanya, terus orang tuanya overthinking, anak aku kemana ya kan? Ya nanti dikira akunya mati ya kan. Ya enggak gitu juga. Serem banget ya. Serem banget. Serem banget. Aduh, nggak kebayang sih Iya. kayak. Aduh, aku di mana? Kan kalau misalnya dia nggak ngebalas, dia kemana nih? Selingkuh? Oh, enggak dong. Enggak usah bilang. Enggak sampai kayak gitu, enggak sampai Iya. kayak gitu, enggak sampai. Nah, Oke. tapi kan selain hubungan sama pacar atau keluarga nih, Iya. pasti dong sama temen juga. Iya, benar. ya Iya, kan? nah kalau hubungan sama temen nih ya kayak kita saling membutuhkan karena apa? Untuk mengingatkan Absensi. Nah, terus absensi kamu gimana tuh? Absensi aku alhamdulillah aman semua karena teman-teman aku, kamu dan Datin sering ngingetin buat klik daftar hadirnya. Nah, itu dia kan positifnya dari new media nih ke Iya. kita. Karena kita pengguna WhatsApp dan kita itu pengguna grup juga buat saling mengingatkan. Ini loh udah jamnya buat absen. Ini loh jawaban bisa aja Ya, kan itu iya. jawaban gitu. Iya, bener, Atau bener, kita bener, barter-barteran gitu Iya, loh. Iya, buat benar. diskusi juga gampang Iya. banget jadinya kan, nggak perlu Iya. yang tatap muka secara langsung. Iya, apalagi kan kita sekarang kuliahnya online Iya, nih. iya. Jadi media sosial itu sangat kepake buat kita. Berperan sangat besar ya. Iya, berperan sangat besar buat. Oke, selain itu juga aku mau sharing sedikit pengalaman aku selama menggunakan media sosial. Nah, sejak pandemi ini kan kita lebih sering di rumah dan pasti kan bosen banget ya. Banget. Iya. Sumpah kayak apa sih ngapain di rumah gitu loh, biasanya kegiatan tiba-tiba kayak ngedrop aja di rumah terus di rumah. Kadang di rumah. kelamaan juga nonton drama bosen kan, mau masak juga bosen, mau ngapa-ngapain udah bosen. Jadi aku lebih aktif di media sosial, bersosialisasi, dan teman-teman aku jadi nambah banyak banget. Menambah relasi, Iya, nambah ya relasi. kan? Daripada bosan hidup gitu kan ya di rumah terus saking bosannya gitu. Definisi hidup enggan mati tak mau loh. gitu. Nah, seperti pepatah ya kan. Iya. Jadi karena aku sendiri pribadi yang lebih senang cerita ke temen yang virtual, jadi aku ngerasa ini tuh berdampak positif banget dalam hidup aku dengan adanya new media ini. Tapi kelamaan di new media kayak jadi kita rasa canggung juga sih ya pas bertatap Iya, muka, iya, ya kan enggak sih? Tapi ya ada sisi positif dan negatifnya Iya, iya. juga sih tergantung orangnya yang menggunakannya itu. Jadi Tergantung harus orangnya benar-benar lagi. bisa diimbangi ya. Iya, ngimbangin kayak tatap muka sama yang virtualnya. Jadi kayak ada batas waktunya gitu. Karena kita hidup nggak di cuma media, di media juga doang. ya. Karena kita ada real life kayak kita bertemu seperti ini kan ya kan lebih asik gitu. Kalau bermedia kan pasti ada batasan-batasan tertentu yang tidak bisa kita gapai gitu lah. Iya. Kayak klimaksnya kita membagi perasaan kayak dorong-dorongan kayak gitu kan nggak ada kerasa ya Iya. kan. Kalau di media lo ya kayak gitu doang cuma Kadang- kayak yelling doang. Kadang juga kalau di media itu kan nggak sesuai sama apa isi hati kita kan, bisa Iya. aja kita ngetik hahaha tapi nggak ketawa, biasa aja gitu. Oh bener-bener aku Iya. juga kayak hahaha tapi padahal kayak datar aja Iya, gitu kayak oke, flat oke, gitu oke gitu loh, tapi cuma hahaha aja kayak biar kayak nge-sense aja gitu kalau chattingan tuh biar gak hambar aja Iya, nggak sih, ada ha-ha. pakai emoji ya Iya, kan. betul. Kayak lebih berwarna lah karena kan walaupun kita ekspresinya biasa aja ya kan, tapi asik juga sih ya bermedia sosial. Iya. Tapi ya banyak tapinya gitu. Harus bijak lah ya, Ya kita harus bijak menggunakannya. menggunakan media sosial karena kan gak selamanya baik juga kan ya, kadang ada batasan-batasan tertentu. Dan jangan sampai kita karena terlalu asik di media sosial kita malah mengurung diri dan menjauh dari sosial yang di real life ya kan. Iya, Jadi benar-benar. ansos Iya. dong jatuhnya ya kan. Tapi kan ada juga nih pengalaman nih ya, teman aku cerita ke aku kayak dia tuh punya pengalaman kayak nggak enak di media sosial. Kan nggak kalian enak, tahu kenapa kan itu? media sosial tuh kan sekarang sudah ada kayak negatifnya seperti kayak bullying, gitu Iya, ya, iya, bener cyberbullying kayak gitu. Coba kan kalau kita nge-upload sesuatu nih di Instagram atau di manapun itu, terus ada yang komen nih, komennya tuh kayak sesuatu yang nggak bagus dan kan mental seseorang kan berbeda-beda Iya, ya. iya. Apalagi misalnya aku nih ngepost sesuatu terus ada yang bilang, duh kok rambutnya kayak gitu kan, aduh kok bajunya nggak cocok sih, nggak matching gitu kan. Itu kan
misalnya aku mentalnya lemah kan aku pasti kepikiran, overthinking. Iya, overthinking. Pastinya kan abis ngelihat orang komen kayak gitu kita jadi apa nggak usah upload aja ya? Ya hapus Iya, aja nggak ya, hapus delete aja aja ya. ya, delete aja ya. Aduh, kayak kepikiran banget sih. Aku di mata orang seperti ini. Jadi kayak gimana ya? Media sosial itu kayak mempengaruhi psikologi kita juga nggak sih? Iya. Cuma kayak gimana ya? Kayak cara kita berpikir kayak di sosial media itu kayak berbeda gitu loh. Kayak sosial media kita tuh kayak baik-baik aja gitu, padahal kayak aslinya kita nyesek gitu nah. Iya. Ya kan? Nyesek buat kayak kepikiran sama komentar orang. Kadang artis aja pun gak bisa menahan itu, apalagi kita yang bukan artis yang menahan cibiran dan segala macam. Aku nggak bisa kebayangin jadi mereka. Aduh, nggak deh. Karena juga orang-orang tuh komen-komen seenaknya mereka tanpa memikirkan orang ini suasana hatinya lagi gimana. Kalau misalnya orang itu lagi sedih, tiba-tiba dapat komentar yang gak bagus kan makin down jadinya ya kan. Nggak difilter dulu. Iya, makanya sebenarnya kan penting banget nih literasi digital Iya. buat semua orang. Benar. Biar ngerti sebenarnya yang megang media sosial itu bukan hanya kita, Iya, cuman iya. ada orang. Kita itu harus mikirin juga perasaan orang ini gimana kalau kita nulis gini gitu. Ya itulah pentingnya etika berkomunikasi, Iya. etika bermedia sosial maksudnya, maaf tadi salah. Kayak ada 4 dasarnya itu kan, salah satunya itu etika dalam bermedia sosial, budaya bermedia sosial kayak gitu kan. Ada 4 pilar ya, 4 pilar literasi kita kan, itu ya iya. itu. Dan itu tuh benar-benar penting dan itu dasar basicnya gitu loh. Jadi misalnya kayak kita nih kan kayak harus ada parenting sosial juga kan kayak gitu. Kayak orang tua tuh harus mengawasi anaknya juga, misalnya anaknya dapat ancaman atau gimana kan bahaya juga gitu loh. Bahkan nggak cuma anak-anak, kita aja bisa berbahaya loh kayak di bermedia sosial ini, karena kayak bermedia sosial ini nggak selamanya baik. Kayak kita kan bisa aja kayak mohon maaf, pelecehan seksual secara bermedia itu kan mulai banyak gitu kan. Banyak banget. Iya. Astaga, itu kayak gak kebayang sih kayak pelecehan seksual di media sosial tuh kayak nggak cuman kayak fisik kayak gini aja, tapi bermedia sosial ada dengan kayak mengatakan hal-hal yang Komentar-komentar tidak baik. yang melecehkan Iya, ya. melecehkan seperti itu kan. Sekarang sudah mulai banyak dan itu sudah banyak di sidang, tapi masih kayak bal. Karena orang-orang masih berpikir cuma gitu doang kok, baper. Ya. Apalagi sejak ada kalimat jangan baper, itu orang-orang semakin tidak peduli dengan perasaan orang lain. Iya, Semakin jadi kayak- seenaknya ya. Iya, kayak males untuk minta maaf gitu loh. Ngapain minta maaf? Paling cuma baper gitu loh. Iya. Bawa perasaan. Dan menganggap semuanya itu cuma bercandaan. Iya, padahal sebenarnya kan nggak mikirin gimana orang itu nangkepnya itu bercanda apa Iya. serius. Nah, ini warning juga ya buat penonton. Hati-hati loh bermedia sosial. Ya. Jangan sampai menyakiti perasaan orang lain. Ya kita Iya. semua harus bijak bermedia sosial dan Benar. cerdas. Ingat ya 4 pilar media sosial. Apa aja tuh, lupa aku. Bukan 4 pilar bermedia sosial sih, 4 pilar literasi digital. Oh iya, benar. Lebih Sorry, tepatnya. salah. Aku lupa. Aduh, tapi salah satunya yang paling aku garis bawahi sih etika. Iya. Karena kayak setiap orang tuh pasti memerlukan etika dalam bermedia sosial. Etika kita menyapa gitu kan, itu memiliki etika ya kan. Ya etika kan sama-sama norma kan, Iya, sama norma. dengan norma kita bersosial gitu Iya. loh. Norma kita di masyarakat. Nah, kita juga harus pakai norma itu sama di media sosial biar sama-sama imbang Iya. antara di kehidupan nyata sama di kehidupan sosial. Benar, karena kan orang iya benar aja loh. Jadi kan kayak Aku orang-orang kira aku salah kan. enggak kan kayak orang-orang yang di media sosial tuh kan ya orang-orang yang di real life, cuman kayak dunianya aja kayak dimensi yang berbeda. Karena kan media sosial itu memiliki dimensinya sendiri kan, kayak kan kalau kita di real life kayak ini kan nggak bisa kita memajang foto gede kayak gitu kita bawa kemana-mana, nggak mungkin dong lah. Terus ada kayak kalau-nya itu mungkin di masa depan ada, tapi untuk di masa kita yang zaman ini belum ada. Kayak kita ngelihat orang langsung kayak ada muncul angka-angka, nggak mungkin kan. Jadi ya cuman dimensinya aja yang berbeda, tapi orangnya tetap sama ya, kita aja gitu kan. Pasti kalau di media sosial kan kayak aku followan sama Aura sama kamu ya kan, kita pasti ngelihat fotonya aku like gini kayak gitu kan, kayak orangnya sama-sama aja gitu loh, cuman kayak lebih luas. Kayak kalau yang media tuh nggak cuman kayak, kalau kita kan di Kalimantan kan, jadi kalau di media sosial tuh kita bisa temenan sama di luar juga, Iya, sampai iya. ke Di luar Papua negeri. juga Iya, bisa kan ya, sampai di iya. Papua, apalagi aplikasi TikTok. FYP. ya luas banget Ya cakupannya luas ya. banget cakupannya sampai ke luar negeri ya kan.
FYP kita tuh bisa apapun yang kita like itu pasti bakal keluar, terus tiba-tiba tuh bakal keluar lagi tuh kayak apa yang kita like sebelumnya tuh pasti ada kayak ketertarikan terkaitannya Iya, maksudnya. keterkaitan Ya, ya. terkaitan kesembelitnya. maaf. Saking excitednya aku Iya. berbicara ini kayak seru banget gitu, apalagi membahas sama teman dekat gitu kan. Jadi kayak langsung nyambung aja. Bener nggak? Bener banget. Ya kayak asik aja gitu loh, kayak berbicara tentang hal yang tidak bisa kita bicarakan kepada orang tua, karena kan kita jarang juga berbicara seperti ini kepada orang tua. Kalaunya kita paling kayak kita nanya ke orang tua kita tuh gimana sih berperilaku baik, tapi mereka kan belum tentu bisa mengajari kita untuk berperilaku baik di media sosial, karena literasi tersebut kan belum sampai ke mereka, dan harus kita sendiri yang belajar terus mengajari mereka, dan mereka juga memberitahukan kepada orang lain gitu kan. Itu kan kayak adabnya untuk mengajari ya orang gitu kan. Oh ya, aku juga baru ingat karena kita anak-anak zaman sekarang lebih mengerti tentang media sosial, kita akhirnya bisa memberitahu ke orang-orang tua atau mungkin kerabat kita yang lain tentang hoax nih. Iya. Karena kan di grup WhatsApp keluarga. Aduh. Kan itu apa sih namanya? Sebelum sampai di grup WhatsApp keluarga itu pastinya dapatnya dari Facebook. Karena kan Facebook adalah tempat terbanyak hoax tersebar gitu loh. Iya, jadi kayak kita tuh harus bilang ke orang tua kita kayak jangan termakan hoax gitu loh. Dan itu tuh kayak termasuk hubungan. Misalnya kan kayak orang tua kita nih menyebarkan suatu berita hoax di media kayak di grup WhatsApp, terus yang lain percaya kan, itu jadi kayak hubungannya kayak menyebar kayak jadi rangkaian gitu kan. Jadi pas salah, oh ini beritanya salah, terus orang yang merasa dia benar, oh enggak itu benar, jadi kan itu cekcok kan. Jadi kayak bermasalah lagi, jadi kan itulah Jadi perdebatan gitu ya antar keluarga. Aduh, itu jadi awalnya cuman kayak debat biasa kan jadi membesar kan, bahaya. Malah jadi bener-bener nggak komunikasi lagi, malah takutnya ya. Lagi miskomunikasi ya kan, itu jatuhnya miskomunikasi sih. Nah, makanya kan kita selalu simpulin kalau pentingnya bijak dan cerdas dalam bermedia sosial. Itu penting banget sih, kayak kita tuh harus ngefilter yang mana yang untuk konsumsi sendiri sama konsumsi publik. Dan juga untuk publik sendiri gimana ya, kayak harus pinter-pinter lah untuk kayak menahan diri, untuk menahan jarinya gitu ya kan. Karena kesehatan mental, kembali lagi ke awal tadi, kesehatan mental orang itu berbeda. Ya beda-beda, Setiap orang berbeda, perasaannya, pemikirannya juga. Iya benar, karena kan gak selamanya sama. Gak semua orang sama. Iya, gak semua orang sama. Nih ngomong-ngomong kayaknya udah sampai ke pembahasan akhir deh ya. Aduh, tentang pengaruh media sosial terhadap hubungan, entah itu kerabat, teman, keluarga, pacar. Mantan belum dibahas gak sih? Nggak usah deh ya. Di skip aja ya. Di skip aja. Masa lalu. Ya udah, kita hadapin yang masa depan aja. Masa depan kayak aku dan dia. Iya, jadi banyak banget sebenarnya ya dampak positif yang bisa kita terima selama menggunakan media sosial, dan intinya ya itu kita harus bijak dalam berkomentar dan berpendapat ya. Kita nggak bisa memaksakan pendapat kita ke orang lain, karena bagaimana kita mau dinilai itu berdasarkan apa yang kita tulis di media sosial, ya kan? Benar. Aduh, nggak kerasa nih sudah di ujung topik aja nih ya pembahasan kita tentang pengaruh hubungan media sosial terhadap hubungan kita sama keluarga, teman dan lain-lain gitu ya kan. Intinya ya kita harus bijak ya menggunakan media sosial. Benar, harus bijak banget kita tuh. Dan berliterasi digital. Nah, nanti kita bertemu lagi di Bincang-bincang gabut bermanfaat selanjutnya. Bye-bye.